sendiri berarti perundungan, yaitu perlakuan yang tidak baik dari seseorang atau kelompok kepada seseorang atau kelompok yang bersifat menyakiti baik fisik maupun mental. Sedangkan cyberbullying sendiri dapat diartikan sebagai perundungan yang dilakukan di dalam bersosial media. Contohnya seperti contoh-contoh dari cyberbullying yaitu seperti menyebar kebohongan, mengirim pesan ancaman, mengucilkan atau mempermalukan seseorang, lalu membuat grup yang berisi kebencian kepada seseorang, menghasut seseorang, melakukan tindakan yang buruk, dan lain-lain. Cyberbullying ini sering terjadi kepada anak-anak, terutama anak SMA, SMK ataupun SMP, di mana anak-anak mulai beranjak menjadi remaja. Cyberbullying ini dapat membuat dampak buruk bagi korban maupun pelaku. Nah, cara kita membedakan cyberbullying dengan sebuah lelucon yaitu banyak orang yang sulit membedakan cyberbullying dan lelucon. Kadang kita mudah terpengaruh dengan lelucon sehingga menyulut amarah kita. Lalu, bagaimana cara membedakannya? Yaitu dengan kita memahami apakah orang yang membuat lelucon atau cyberbullying itu tertawa bersama kita ataupun menertawakan kita. Karena tertawa bersama kita dan menertawakan kita itu sangat berbeda. Jadi kita harus memahaminya. Lalu ada pula dampak yang dapat menyebabkan seseorang ataupun korban dari cyberbullying itu depresi, seperti surat ancaman yang dapat menyebabkan depresi, lalu dipermalukan di sosial media itu juga dapat menyebabkan depresi. Dampak negatif dari cyberbullying yaitu dampak kepada korban dan dampak kepada pelaku. Dampak kepada korban sendiri ada 3, yaitu dampak psikologi, emosional, dan dampak fisik. Dampak psikologi yaitu seperti mudah marah, kesal, malu, dan lain-lain. Juga depresi. Sedangkan dampak emosional hampir sama, yaitu malu dan mudah marah. Juga turunnya semangat untuk meraih apa yang diinginkan. Lalu dampak fisik itu seperti perlakuan cyberbullying secara fisik, yaitu dengan memukul ataupun melukai, itu bisa berdampak kepada fisik. Dampak kepada pelaku cyberbullying sendiri yaitu membuat pelaku cyberbullying ingin lebih unggul dari orang yang dibulinya, lalu membuat pelaku dijauhi oleh orang lain. Nah, dari pelaku cyberbullying sendiri ada beberapa orang yang dibully lalu ingin menjadi satu kelompok dengan pembuli itu,
agar tidak dibully lagi, sedangkan beberapa orang lainnya memilih untuk tetap diam dan menerima. Padahal perlakuan cyberbullying itu sangat-sangat harus ditindaklanjuti agar kasar kepadanya. Padahal tindak cyberbullying harus ditindaklanjuti agar pelaku menjadi jera dan tidak ada korban lainnya. Lalu, bagaimana cara mengatasi cyberbullying? Yaitu dengan terapi psikolog kepada pelaku maupun korban, karena sudah pasti psikolog dari pelaku maupun korban akan terganggu setelah terjadi cyberbullying. Cara mudahnya yaitu ada sebuah cara yang mudah untuk mengatasi cyberbullying, untuk menormalkan keadaan korban cyberbullying, yaitu dengan memberi dukungan kepada korban seperti dukungan dari keluarga, kerabat, guru, dan sahabat. Korban juga lebih baik ketika mendapat diperlakukan cyberbullying, lebih baik menceritakan kepada orang lain yang membuat kita nyaman, seperti guru, keluarga, orang tua, saudara, dan lain-lain. Bahkan sekarang beberapa aplikasi untuk bersosial media sudah bekerja sama bersama UNICEF untuk mengurangi adanya tindakan cyberbullying. Jadi bagi kita yang pernah dibully, jangan menyerah dan tetap semangat. Terima kasih. Saya Aurora Sumarinisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.